Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusut peristiwa pembubaran People's Water Forum atau PWF atau Forum Air untuk Rakyat oleh di Denpasar, Bali maksud kami. Bali yang terjadi pada hari Senin 20 Mei 2024. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gulung deh semua itu. Inilah suasana pembubaran acara PWF oleh Ormas yang sempat terekam dalam video amatir yang diterima Kompas TV, saudara. Terlihat sejumlah anggota Ormas memaksa peserta forum untuk membubarkan diri. Dalam bagian lain, terlihat pula upaya perampasan spanduk yang ada di acara forum tersebut. PWF sendiri merupakan forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gulung deh semua itu. Bahwa ruang-ruang diskusi publik, ruang-ruang orang untuk menyampaikan pendapatnya, ruang-ruang untuk orang berkumpul dan berdiskusi itu direpresi. Dan dalam hal ini pemerintah dan negara bagi kami bukan hanya mendiamkan ya, tapi juga turut terlibat. Jadi kami mencurigai dengan kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk zero activity. Bagian dari modus ya atau cara-cara lama ketika ada masyarakat sipil yang kritis terus dibenturkan oleh organisasi, oleh sekelompok orang yang berupa paramiliter ya, berupa ormas-ormas dan bagian dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Datangannya dihalangi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam akun media sosialnya mengatakan pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi Pedro Arrojo Agudo juga dihalangi untuk terlibat diskusi dengan korban pelanggaran hak atas air berlangsung di acara tersebut. Agudo menurut YLBHI dihalangi masuk oleh anggota Ormas dan Satpol PP yang berada di acara tersebut. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Bali Kombes Johnson Avitus Panjaitan mengatakan kasus pembubaran ini masih didalami polisi. Kami tampilkan, saudara, bagaimana pesan tertulis dari Kabid Humas Polda Bali Kombes Johnson Avitus Panjaitan yang mengatakan masih kami dalami dan kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi. Karena sampai saat ini belum ada laporan resmi pada kepolisian. Kami berharap pada masyarakat Bali agar tidak terprovokasi dan ikut membesar-besarkan kejadian tersebut. Percayakan masalah ini pada pihak kepolisian. Untuk mengulas lebih jauh mengenai peristiwa pembubaran People's Water Forum atau PWF, Forum Air untuk Rakyat di Denpasar, Bali oleh Ormas yang terjadi pada hari Senin kemarin, kami sudah tersambung dengan aktivis sekaligus panitia The People's Water Forum, Armayanti Sanusi. Selamat petang, Mbak Armayanti. Selamat petang, Bang. Baik, kami ingin ada background-nya. Apa sih sebetulnya yang mendorong Anda dan juga rekan-rekan ini menggelar forum The People's Water Forum di tengah berlangsungnya WWF di Nusa Dua Bali, Mbak Armayanti? Ya, sebenarnya People Water Forum merupakan sebuah ruang gitu ya, ruang ekspresi bagi CSO internasional, lalu kemudian CSO regional, lalu kemudian juga ada teman-teman di nasional yang juga melibatkan teman-teman lokal di Bali. Tetapi tidak terlepas dari situ, sebenarnya ruang ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman masyarakat dan juga perempuan, masyarakat adat dan lain sebagainya yang kemudian ingin menyampaikan persoalan-persoalan krisis air yang dihadapi oleh pola-pola pembangunan, baik itu investasi melalui proyek strategis nasional, lalu kemudian juga tambang, bahkan juga bicara soal bagaimana kemudian krisis air itu terdampak akibat dari proyek-proyek iklim hari ini yang kemudian dicanangkan oleh negara. Nah, selain itu juga persoalan-persoalan lain seperti privatisasi air itu yang kemudian ingin disampaikan masyarakat di dalam forum ini. Dan ini memang mengambil agenda pas momen WWF atau memang secara periode diskusi seperti ini? Sebenarnya diskusi ini adalah diskusi yang reguler kami lakukan, tetapi memang momennya mungkin yang berdekatan gitu ya. Tetapi memang ruang ini sekali lagi kami adalah menciptakan ruang ini sebagai ruang untuk kemudian berekspresi dan melakukan banyak refleksi terhadap bagaimana kemudian krisis air di berbagai wilayah di Indonesia, terutama juga di dunia. Apakah ada tren yang sama atau tidak? Bisa Dan diceritakan awal-awal peristiwa pembubaran itu seperti apa awalnya? Apakah ada peringatan terlebih dahulu atau bagaimana, Mbak Armayanti?
Kami pikir nggak ada ya, bahkan teman-teman, panitia, bahkan kami gitu yang hadir dari tanggal 18 itu sebenarnya sudah merasakan bahwa ruang di Bali ini tidak aman gitu. Bagaimana kemudian, alat komunikasi kami diretas, lalu kemudian di mana tempat kami menginap, itu kemudian ada beberapa pihak dari kepolisian yang kemudian mencobakan menanyakan aktivitas kami dan lain sebagainya. Nah pada saat, konferensi pers itu pembukaan konferensi di tanggal 20, sekitar jam 4 sore waktu Indonesia bagian, tengah gitu, bagian Bali gitu ya, dan kemudian serombongan dari, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ormas dan itu kemudian membubarkan proses konferensi pers dengan, mematikan sekering lampu, lalu kemudian mencopot semua perangkat-perangkat, spanduk kami yang ada di ruangan dan kemudian banyak juga melakukan intimidasi terhadap peserta yang kemudian ada di sana termasuk juga peserta perempuan, seperti itu. Anda dapat informasi siapa di balik ormas ini yang melakukan pembubaran? Yang setelah kami selidiki gitu, mereka menamai, diri mereka sebagai Garuda, Patriot Garuda Nusantara yang juga merupakan ormas, yang ada di Bali. Nah, setelah kami koordinasi dengan, Polda Bali, menurut Polda Bali sendiri ya mereka tidak terinformasi soal itu, sehingga memang ada beberapa tindakan yang dilakukan, tetapi, sayangnya situasi itu pun tidak mengubah situasi gitu ya. Bahkan hari ini ada sekitar 39, teman-teman yang masih terjebak ataupun tersandra di dalam, kegiatan hotel, bahkan mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun, bahkan mereka untuk mengambil air minum di luar pun membeli air minum itu juga tidak diperbolehkan. Dan ironisnya semua orang yang hadir di sana mulai dari tanggal 20, sampai, hari ini gitu, itu kemudian nggak bisa masuk. Misalnya tadi aku melihat cuplikan, itu adalah real nyata yang kemudian terjadi di lapangan, bagaimana kemudian UNPBB sebagai penggugat Tapi HAM, acara ini sudah itu tidak bisa dilaporkan masuk. dulu ke polisi untuk pemberitahuan akan ada acara ini, Mbak Maryanti? Sebenarnya ada pihak dari, teman-teman kita gitu ya, LBH Bintang Ganai yang juga sudah melaporkan itu ke Polres, Denpasar dan lain sebagainya. Tetapi menurut mereka Mhm. tidak mendapatkan izin karena memang, Oh, tidak ini dianggap tidak menghimbaukan tidak tidak patuh pada himbauan, pembatasan yang dilakukan oleh jadi Gubernur sebetulnya Bali. sudah ada komunikasi dengan polisi ya, Ya tapi pada tidak ada saat yang kami mengamankan di membuka, area lokasi? kegiatan. Betul betul. Tidak ada yang mengamankan ketika pembubaran dari polisi? Tidak ada, bahkan polisi seperti mendiamkan saja gitu ketika memang ormas-ormas ini melakukan intimidasi, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap, salah satu teman dari LBH Bali gitu dan melakukan kekerasan seksual kepada teman-teman dari Solidaritas Perempuan. Bahkan polisi yang kemudian hadir di sana bahkan, dan juga ada Pacalang gitu ya, kemudian Ya. di sana juga tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda melapor dan rekan-rekan melapor, sikap polisi bagaimana pasca kejadian ini? Mereka bilang melalui ponsel, melalui WCC Bali gitu, bahwa mereka akan menjadikan solusinya. Tapi meskipun sebenarnya di tanggal 21, ormas-ormas ini kemudian minggir ke pinggiran, lalu polisi dan Satpol PP yang ada di situ, tapi sebenarnya tidak mengubah suasana gitu ya. Bahkan kami bertanya-tanya sebenarnya ada apa di balik ini ketika memang apakah itu solusi yang kemudian diberikan negara, tetapi kami merasa bahwa masih ada pembungkaman ekspresi, masih ada pembungkaman demokrasi, bagaimana kemudian pembatasan bagi masyarakat yang memperjuangkan kedaulatan terhadap air ini juga tetap dikungkung gitu oleh, aktivitas yang ada di sana, termasuk Baik, juga kepolisian. baik. Terima kasih untuk informasinya, Mbak Armayanti Sanusi, Panitia People's Water Forum yang menggelar acara di Bali telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mbak Maryanti.